Manuver KMP di Perpu Pilkada, pemirsa berikut ini perkiraan rekomposisi peta politik DPR dengan asumsi jika P3 dan Demokrat betul-betul keluar dari koalisi Merah Putih dan merapat ke KIH. Inilah komposisi keseluruhan jumlah suara di DPR. Komposisi Koalisi Merah Putih saat P3 dan Demokrat masih bersama, mereka di mana memiliki 353 kursi atau suara di parlemen. Dan ini adalah komposisi Koalisi Indonesia Hebat atau KIH di DPR yang hanya memiliki 207 suara. Dan ini adalah komposisi suara Koalisi Merah Putih tanpa Demokrat, hanya 292 suara atau kursi. Dan jika tanpa Demokrat dan P3, suara KMP di parlemen hanya tersisa 253 kursi. Sementara jumlah suara Koalisi Indonesia Hebat jika Demokrat bergabung akan menggelembung menjadi 268 suara atau kursi. Jika P3 dan Demokrat bergabung, suaranya akan menjadi 307 kursi atau suara. Ya, sekarang kita lihat perbandingan antara suara KMP dan KIH setelah Demokrat dan P3 beralih. KMP 253 suara dan KIH 307 suara. Ya, dan untuk membahas tema kita kali ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Ketua Harian Partai Golkar versi Munas Bali, MS Hidayat. Pak Hidayat. Ya. Ya, ini kalau kita bicara soal Perpu Pilkada, ini nampaknya ini tidak sampai seminggu, ini nampaknya Demokrat, maksud saya Golkar ini cepat sekali perubahannya. Ada rekomendasi dari Munas yang mendukung Pilkada tak langsung, tapi terus kemudian Pak Ical melalui Twitternya menyatakan mendukung Pilkada langsung. Apa sebetulnya yang terjadi di sana, Pak? Nomor satu, ketika Munas Bali, masalah Pilkada ini, Perpu Pilkada, bukanlah suatu keputusan untuk menolak, tetapi memberikan rekomendasi. Jadi artinya masih harus diperjuangkan di forum DPR. Artinya masih ada ruang untuk bisa atau untuk tidak. Tapi dalam perjalanannya selama seminggu ini ada dinamika politik yang terjadi menyerap aspirasi rakyat mungkin begitu. Dan tadi malam melalui akun Twitternya Pak Ical sudah memberikan statement resmi. Saya kira itu bisa digunakan sebagai pegangan atas perubahan sikap. Pak Hidayat, maaf saya potong Pak Hidayat. Kalau Anda mengatakan bahwa aspirasi rakyat, apakah mereka pemilik suara pada Munas Bali itu dianggap seperti apa sebetulnya Pak? Apakah bukannya mereka juga bagian dari rakyat sebetulnya? Iya betul, itu bagian dari rakyat, tetapi dan mereka adalah pendukung substantif Golkar. Ya, mereka adalah bagian dari rakyat, tetapi yang saya maksudkan dengan aspirasi rakyat tentu di luar apa yang disepakati di Munas. Kita Golkar kemudian menangkap bahwa arus deras dari aspirasi yang lebih besar itu menginginkan yang lain. Dan tentu ada pertimbangan yang lain yang disampaikan sehingga akhirnya tadi malam disampaikan pendapat seperti itu. Ya, dan ini adalah suatu dinamika politik. Anda saya kira mengerti bahwa di dalam politik konsistensi berpendapat itu seringkali ya, dan ini menurut saya sesuatu yang masih bisa ditolerir dan dimengerti. Pak Hidayat, ini kalau kita bicara soal aspirasi rakyat, ada 500 lebih pemilik hak suara pada Munas di Bali, ada 1.300 peninjau yang mereka juga merekomendasikan agar pilkada dikembalikan ke DPRD, dan Anda juga mengatakan bahwa ini adalah juga bagian dari rakyat.
dan terus kemudian rekomendasi itu langsung diubah karena aspirasi rakyat. Sebetulnya apa pertimbangan substantifnya, Pak, ketika ini langsung diubah sedemikian rupa? Tentu ada hal-hal yang jadi pertimbangan juga. Antara lain, apa itu, Pak Hidayat? ya antara lain Pak, saya bahasan. Karena Pak Hidayat, maaf saya potong, karena muncul dugaan sebetulnya mengapa ada rekomendasi itu dan Pak Ical pada saat itu mendukung, itu karena Pak Ical ingin menjadi ketua umum lagi. Itu yang akhirnya muncul. Jadi Anda melakukan dugaan itu sah-sah saja. Tapi tadinya kita memang ingin ingin menyampaikan bahwa rekomendasi itu diberikan, ditambahkan di dalam keputusan Munas. Karena keputusan itu bukan merupakan kewenangan Munas, tetapi di DPR. Gitu. Oleh karena itu harus diperjuangkan di DPR. Yang kemudian jadi masalah adalah dalam tempo 1 minggu belakang ini proses perubahan itu terjadi. Maaf Pak Hidayat. Tapi kalau flashback, Anda tolong saya lengkapi dulu penjelasan. Silakan Pak Hidayat. Kalau kita flashback yang lalu pada bulan Oktober ya, waktu pemilihan pimpinan MPR DPR, itu memang ada kesepakatan yang ditandatangani oleh para ketua umum dan sekjen dari total KMP Koalisi Merah Putih itu yang memang mempunyai komitmen untuk mendukung Perpu pilkada. Pak Hidayat, kalau boleh saya simpulkan. Dari komitmen juga yang mau dilaksanakan. Baik, Pak Hidayat, kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda bahwa apakah akan mendukung pilkada langsung atau tidak langsung itu bukan kewenangan Munas. Itu tadi pernyataan Anda. Ya. Kewenangan siapa, Pak? Nanti itu di DPR diputuskannya. Kalau untuk menentukan sikap partainya sendiri, Pak, siapa yang punya kewenangan? Apakah Munas, ataukah rapat pleno DPP, ataukah Ketua Umum punya hak prerogatif untuk menentukan itu, atau bagaimana? Oh, Ketua Umum tentu mempunyai hak prerogatif. Makanya kemarin kemudian sikap terakhir itu disampaikan. Artinya apapun keputusan Munas mengenai Perpu Pilkada, jika itu bukan keputusan, itu keputusannya dalam memberikan rekomendasi. Dan itu bisa diveto oleh Ketua Umum. Tentu harus melalui suatu proses ya, dan proses itu sudah terjadi. Baik. Ya. Baik Pak Hidayat, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Oke, thank you. Ya, ini menarik Mas Burhan kalau kita mendengarkan ya. Saya agak sedikit bingung juga sebetulnya dengan proses yang terjadi di Golkar ini. Lagi-lagi tadi seperti yang saya sebut ya, nothing is so admirable in politics as a short memory. Jadi tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang begitu mengesankan dalam politik kecuali tadi memori yang sangat pendek. Bayangkan ini undang-undang yang diputuskan sebelum dibunuh oleh Perpu, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014, itu dibahas rancangannya diajukan oleh pemerintah sejak 2,5 tahun yang lalu. Tetapi setelah Pilpres berubah itu konstelasi di DPR. Awalnya sebagian besar partai-partai itu mendukung pilkada secara langsung, termasuk Golkar, kemudian Gerindra, PKS, PAN dan seterusnya. Tapi setelah Pilpres berubah total. Apa yang memotivasinya? Politik ya. Jadi realisme politik di mana koalisi merah putih di atas kertas dominan. Tetapi kalau kita bicara hari ini, itu jelas beda konstelasinya. Setelah Demokrat dan PAN secara terbuka menyatakan mendukung Perpu secara langsung. Yang awalnya KMP terutama Golkar itu awalnya mendukung, kemudian menolak pilkada langsung, kemudian balik lagi. Ini kan seperti bajai yang susah sekali kita prediksi. Dan itu semua tergantung oleh realitas politik di DPR. Kalau misalnya realitas politik hari ini di atas kertas itu yang menang adalah tolak Perpu, itu saya kira Golkar juga akan tetap konsisten untuk menolak pilkada secara langsung. Tetapi karena di atas kertas matematika politik jelas menunjukkan bahwa ya Perpu itu akan lolos, ya Golkar tidak mau mati sendirian. Ya ini kalau kita bicara soal memori yang pendek, mungkin kecuali
PDIP dan Demokrat ya, itu dua partai yang sejak awal masih konsisten untuk pilkada langsung sebetulnya. Sebenarnya tahun 2004 waktu itu sempat ada pembahasan dan beberapa kali waktu itu ya tahun 2004 PDIP termasuk yang relatif kurang suka pilpres secara langsung tahun 2004 itu ada catatannya. Tapi kemudian ada perubahan tahun 2004 ke atas gitu ya. Dan menurut saya ini menunjukkan bahwa PDIP sendiri juga tidak seluruhnya dari dulu itu mendukung proses pemilihan secara langsung. Nah, yang saya agak heran justru Partai Demokrat, karena bagaimanapun Pak SBY itu lahir melalui rezim pemilihan secara langsung. Kenapa sampai tidak bisa mengawasi anak buahnya pada waktu proses pemilihan? Walkout itu. Oke, kita fraksinya sudah diganti. Oh, sudah ganti. Sudah jelas. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti.